Selamat datang di ulasan kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa pegang kendali penuh waktu, lagi asyik scroll lini masa di layar HP? Kalau iya, coba pikir-pikir lagi deh. Soalnya, di balik tiap usapan jari kita, sebenarnya ada sosok dalang tak kasat mata, yang diam-diam narik tali kendalinya. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas misteri soal siapa yang sebenarnya ngatur apa yang kita konsumsi dan gimana algoritma media sosial secara senyap bisa ngegoyang pilar-pilar demokrasi di seluruh dunia. Buat mulai, saya punya satu angka yang lumayan bikin merinding. 64%. Bayangin ini, di tahun 2018, ada dokumen internal Facebook yang bocor dan ngungkapin fakta mengejutkan banget. Sebanyak 64% dari total pengguna yang gabung ke grup-grup ekstremis di platform itu, ternyata sama sekali nggak pernah sengaja nyari grup tersebut. Mereka gabung murni karena mesin rekomendasi platform yang langsung nyodorin grup itu tepat ke depan mata mereka. Fakta ini benar-benar ngejelasin inti masalahnya dengan sangat brilian. Bukan karena dicari loh, tapi karena direkomendasikan. Dokumen yang dibawa oleh whistleblower Frances Haugen ini ngebuktiin kalau perusahaan sebenarnya udah tahu persis algoritma mereka itu memicu polarisasi yang ekstrim. Tapi ya mereka dengan sadar lebih milih buat memprioritaskan pertumbuhan bisnis ketimbang keselamatan para penggunanya. Nah, ini bawa kita ke bagian pertama, mesin pemicu amarah atau The Anger Trigger Machine. Mari kita bedah bareng-bareng gimana sih sebenarnya sistem ini kerja di balik layar, baik secara teknis maupun finansial. Kalau ngomongin model bisnisnya, sebetulnya simpel banget. Langkah pertama, maksimalkan waktu pengguna di aplikasi. Kenapa? Karena makin lama kita natap layar, makin banyak iklan yang bisa mereka jual. Terus, langkah kedua, picu emosi yang kuat. Ketiga, dorong terus konten yang mempolarisasi, yang bikin orang saling ribut. Dan keempat, jelas, raup keuntungan. Algoritma ini baratnya sengaja nyuapin kita sama kemarahan dan ketakutan. Soalnya, emosi-emosi negatif itulah yang paling ampuh bikin jari kita nggak bisa berhenti scrolling. Frances Haugen merangkum masalah ini dengan sangat tajam. Dia bilang, lingkungan informasi yang isinya cuma kemarahan, kebencian, dan polarisasi, itu bakal ngerusak kepercayaan sosial kita. Dan tebak apa? Efeknya bahkan udah ngubah cara para pemimpin kita berkomunikasi. Riset MIT Technology Review di tahun 2021 nemuin kalau para politisi di Eropa sampai terpaksa ngubah pesan kampanye mereka jadi lebih negatif dan provokatif. Alasannya, semata-mata cuma biar konten mereka mau didistribusiin sama si algoritma ini. Sekarang kita masuk ke bagian 2, terjebak dalam gelembung filter atau trapped in filter bubbles. Kita bakal lihat gimana fenomena ini nyambung banget sama masalah struktural dari cara kita ngonsumsi informasi sehari-hari. Anda mungkin pernah dengar istilah filter bubble atau gelembung filter yang dikenalin sama Eli Pariser di tahun 2011. Konsepnya tuh gini. Ini kayak ruang gema di mana kita cuma dengar suara kita sendiri. Secara diam-diam, platform ngelacak semua klik Anda di masa lalu, terus ngeisolasi Anda di dalam gelembung itu. Tanpa permisi, internet mulai nyembunyiin sudut pandang yang beda dari apa yang biasa Anda suka atau yakini. Disinilah inti masalahnya. Demokrasi yang sehat itu kan butuh warganya buat berpijak pada fakta-fakta yang disepakati bareng. Tapi, alih-alih ngasih kita fakta bersama, algoritma justru nawarin kita semesta paralel yang terpisah. Kita jadinya seolah-olah hidup di planet yang beda, ngonsumsi realitas yang sama sekali nggak bersinggungan satu sama lain. Dan dampaknya kerasa banget secara nyata loh. Coba lihat, riset dari jurnal Sosiologi Andalas tahun 2025 ini, mereka nyatat kalau pilihan politik Gen Z di TikTok, khususnya pas dinamika pemilu 2024 di Indonesia kemarin, itu lebih banyak didorong sama afeksi emosional, bukan substansi. Platform ini emang dirancang secara khusus buat mengoptimalkan luapan perasaan, supaya kita terus menggulir layar, bukan buat ngedorong analisis yang mendalam. Lanjut ke bagian 3. Konsekuensi nyata dan mematikan. Nah, di sini saya mau minta Anda buat sedikit bergeser ke realitas yang jauh lebih kelam. Kita nggak lagi ngomongin konsep digital yang abstrak, tapi taruhan nyata di dunia fisik yang sampai memakan korban. Laporan Amnesty International tahun 2022 ngungkapin fakta yang benar-benar menyayat hati. Di Myanmar, algoritma Meta bukan cuma sekedar gagal ngeberhentiin penyebaran kebencian terhadap etnis Rohingya, tapi secara aktif malah mempromosikannya. Kenapa bisa gitu? Balik lagi ke logika awal tadi, karena konten provokatif dan dorongan kekerasan terbukti ngehasilin tingkat engagement yang super tinggi. Dan ini dia hasil akhirnya. Angka yang sangat tragis, lebih dari 700.000 warga Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh. Ini adalah bukti paling mutlak bahwa ketika logika bisnis digital dibiarkan jalan tanpa kendali, dia bisa berubah jadi bencana kemanusiaan yang masif. Oke, kita sampai di bagian 4, merebut kembali kendali kita.
Ngelihat skala masalahnya tadi, wajar banget kalau kita ngerasa kewalahan. Tapi, mari kita beralih ke kabar baiknya. Gimana cara kita merebut kembali kendali itu? Selalu ingat satu hal ini, kita itu bukan robot pasif yang cuma bisa nelen apa aja yang disodorin mesin. Kita punya agensi. Di Eropa sana, Uni Eropa udah mulai ambil langkah besar lewat Digital Services Act buat maksa transparansi dari platform-platform raksasa ini. Mesin-mesin itu emang pintar mengeksploitasi bias kognitif kita, tapi kitalah yang pada akhirnya punya kehendak bebas buat ngelawan dan menolak dimanipulasi. Terus, apa langkah mikro yang bisa langsung Anda lakuin hari ini? Coba biasakan 4 hal ini. Pertama, audit sumber informasi Anda secara berkala. Kedua, rajin-rajinlah pakai tombol not interested atau tidak tertarik buat ngerusak asumsi algoritmanya. Ketiga, paksa diri Anda buat baca perspektif dari lintas ideologi. Dan keempat, ini krusial banget. Kasih jeda sebelum Anda mencet tombol share. Tanya ke diri sendiri, apakah saya membagikan ini karena emang penting atau cuma karena saya lagi kepancing emosi? Sebagai penutup ulasan kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin kepikiran. Gini, dalam sistem demokrasi, kitalah yang seharusnya nentuin pilihan kan? Tapi kalau algoritma yang menyeleksi informasi buat ngebentuk sudut pandang kita, siapa yang sesungguhnya lagi ngebentuk pilihan kita? Coba deh renungin pertanyaan ini tiap kali Anda kembali membuka layar HP. Terima kasih banyak udah menyimak ulasan ini dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.